Kalau di Malaysia, misal kata tayar pancit, mungkin akan beli baru. Tapi kalau di Indonesia akan ditampal seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Pagi-pagi sudah ke pasar, mau beli nangka untuk membuat kue cucur. Jadi kalau di Jawa membuat kue cucur itu dikasih nangka ya, biar aromanya lebih wangi dan rasanya juga lebih enak. Alhamdulillahirobbilalamin, pagi-pagi sudah turun hujan. Semalam pun Bang Toha baru saja tanam sayur. Sekarang hujan cukup lebat di pagi hari. Dan kali ini Bang Toha mau pergi ke pasar pagi untuk mencari buah nangka dan juga tape. Kebetulan keponakannya Bang Toha mau menikah. Jadi di acara majelis pernikahannya biasanya kalau di Jawa akan membuat kue muih tradisional. Dari mulai kue mochi, kue cucur yang nantinya akan dihidangkan para tetamu dan juga akan dihantar kepada pihak sang perempuan ya, atau pihak mempelai sang perempuan nanti dapat kue muih tradisional. Meskipun menikahnya masih kurang 2 hari lagi, tapi kalau di Jawa persiapannya ini sudah dimulai, sahabat semua. Dan di sini Bang Toha memasuki kawasan pasar pagi. Di sini kendaraan becak juga masih berlaku dan ada ayam kampung yang dijual di pasar pagi masih hidup. Jadi seperti inilah suasana pasar paginya, sahabatku semua. Dan becak di sini ada yang masih menggunakan becak yang manual dengan di kayu, ada juga yang menggunakan becak yang bermesin motor. Jadi di sini becak masih sangat penting untuk transportasi warga kampung. Dan seperti inilah sahabat-sahabatku semua, pasarnya di sini agak ada genangan airnya sedikit-sedikit ya, karena hujannya juga cukup lebat semalam, alhamdulillah. Jadi nanti sayurnya Bang Toha insya Allah subur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini Bang Toha berada di pasar pagi berbelanja. Kebetulan hari ini mau belanja cukup lumayan banyak karena ada acara majelis pernikahan. Jadi di sini Bang Toha ingin menunjukkan suasana pasar paginya. Kali ini Bang Toha pergi ke pasar pagi yang juga cukup lumayan jauh. Jadi kalau di pasar pagi yang ini barang-barangnya lengkap, saya akan alihkan kamera ke depan. Kalau di pasar pagi yang ada di Indonesia, di pasar-pasar kampung seperti ini, rata-rata penjualnya ini makcik-makcik. Dan di sini kita boleh tawar-menawar ya. Misal kata harganya Rp10.000, kita bisa menawar mungkin 8.000 atau dapat 9.000. Jadi bisa kita tawar. Kalau di Malaysia, di pasar tradisionalnya, biasanya kan sudah diletak harga ya. Jadi tak perlu tawar-menawar. Tapi kalau di sini sistemnya masih tawar-menawar. Tapi kalau untuk harga kue muih biasanya sudah diletak harga. Dan di sini kita bisa mencari barang-barang seperti sayur yang fresh, kemudian ikan, tempe, tahu, lontong, semuanya serba ada. Kalau di pasar tradisional yang ada di kampung sebelah ini, memang pasarnya cukup sangat luas. Tentang harga barang-barang daripada hasil pertanian yang dijual di pasar tradisional seperti ini, harganya sering berubah-ubah. Kalau di pasar Malaysia, Bang Toha selama tinggal di sana, harganya itu jarang berubah-ubah. Tapi kalau di sini kadang-kadang harga pisang, misal kata, sekarang sekilo Rp5, besok bisa jadi sekilo Rp2, karena musim panen raya. Dan sekarang untuk di daerahnya Bang Toha tengah musim panen raya pisang. Jadi harga pisang itu sangat murah di sini kalau saat musim panen. Mau dijual ke kota juga jauh. Jadi itulah kadang-kadang kalau kita menjadi petani di kampung, petani sayur, entah petani buah, harganya itu tidak stabil, tidak seperti di pasaran Malaysia yang dimana setiap harga barang-barang di pasar tradisionalnya itu terkawal. Jadi misal kata petani panen berlimpah, bisa-bisa untungnya juga cukup lumayan. Tapi kalau di sini kadang-kadang misal kata kita panen pisang berlimpah, harganya turun drastis. Karena yang tanam pisang juga cukup lumayan banyak, sahabatku semua.
Apalagi kalau seperti sayur kangkung, sayur sawi yang tanam juga banyak sangat. 30 sen bisa dapat satu ikat sawi, bisa dapat satu ikat kangkung. Dan istrinya Bang Toha berbelanja buah nangka. Untuk kali ini kita belanja buah nangka pun 3 ringgit dapat cukup lumayan sahabatku semua. Jadi harga buah nangka ataupun harga buah-buah lainnya kalau di sini saat musim panen raya memang begitu cukup murah meriah. Dan seperti ini kalau kita mau balik pulang harus membayar uang parkir untuk motor. Jadi motor yang terparkir di sini bayar Rp2.000 atau sekitar 60 sen. Nah, di sini penjual sayur keliling pun juga banyak sahabatku semua, lihat. Pakai motor. Ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa macam-macam lah. Bahkan yang motor ini pun sampai penuh jualannya. Biasanya yang jual adalah ibu-ibu ataupun makcik-makcik untuk keliling kampung. Jadi jualannya itu dari kampung satu ke kampung lainnya. Dan ini motor siapa ya? Masya Allah, barang bawaannya begitu sangat banyak banget. Ini kalau tidak terbiasa, bawanya susah sahabatku semua. Bawa buah, ada buah nanas, buah pisang, full sampai. Oke sahabat-sahabatku semua, kali ini Bang Toha sudah selesai berbelanja. Belanjanya Bang Toha sedikit saja, karena kemarin juga sudah belanja banyak. Cuma hari ini mau buat cucur, lupa tidak beli buah nangka. Jadinya Bang Toha pagi-pagi bersama sang istri meskipun agak gerimis, mau nggak mau harus berangkat. Karena 2 hari lagi akan acara majelis pernikahan. Dan seperti ini dapurnya sahabatku semua, jadi memang masih sangat benar-benar tradisional. Masaknya pun pakai kayu bakar. Di sini masak rame-rame. Biasanya kalau di Malaysia kan saat kenduri kan laki-laki yang masak ya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, makcik-makcik yang memasak. Nah, ini dia. Kalau warga kampung di sini pasti bawa gula, bawa beras. Dan kambing semalam yang Bang Toha beli dengan sang istri yang akan disembelih hari ini. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang itu harganya cuma 500 ringgit termasuk murah. Ya sahabatku semua, kalau di Indonesia 2 juta lebih sudah dapat kambing agak cukup besar. Dan disinilah Bang Toha akan menunjukkan tempat tambal ban, yang dimana kalau di Malaysia kan tidak ada tambal ban. Biasanya kalau di Malaysia misal kata tayar pancit itu kan akan beli baru. Tapi kalau di sini enggak, di sini akan ditampal. Dan kulit beserta kaki dan kepala kambing di sini Bang Toha serviskan ya untuk dibakar bulunya. Nanti ini pun juga akan dimasak. Alhamdulillah setidaknya bisa bantu saudara lah belikan kambing 1 ekor. Dan di sini proses tampal ban. Jadi Bang Toha sambil menunggu kulitnya bersih, Bang Toha akan tunjukkan proses tampal ban yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia motor pancit langsung beli baru. Tapi kalau di sini enggak sahabatku semua. Di sini akan ditampal menggunakan gam atau lem. Kemudian nanti akan dibakar ya. Biar nanti tampalan tersebut menyatu. Nah, ini dibersihkan terlebih dahulu. Jadi seperti inilah proses tampal ban di Indonesia. Makanya kadang-kadang kalau ada orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, kemudian mereka baru kali pertama kaget. Kagetnya kenapa di Malaysia nggak ada tampal ban. Tapi kalau di Indonesia tampal ban ini memang akan selalu ada. Biasanya di tepi-tepi jalan seperti ini. Dan biasanya 1 kali tampal seperti ini sekitar 3 ringgitan atau Rp10.000. Kalau beli baru kan agak mahal. Makanya ditampal sahabat-sahabatku semua. Nah, dibakar seperti ini biar gamnya itu benar-benar menyatu. Biasanya proses pembakaran seperti ini memerlukan waktu sekitar setengah jam atau 30 menitan lah. Biasanya Bang Toha jualan es teh dengan Mbak Feni, tapi kali ini Mbak Feni pun juga ikut tolong-tolong untuk persiapan majelis
pesta pernikahan. Karena mau jualan, cuacanya pun juga tidak mendukung, hujan. Pastinya kalau hujan ya itulah kendalanya orang jualan es teh. Di sini Bang Toha dikasih mertua yang namanya kue gemblong. Kue gemblong ini terbuat daripada pulut, kemudian ada kelapanya dan dihaluskan. Jadi yang mengambilkan ini adalah mertuanya Bang Toha, karena Bang Toha mau masuk ke dalam itu agak segan ya kan. Tidak tolong apa-apa, tahu-tahu masuk-masuk minta makanan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Dan rasa gemblong ini enak, mirip-mirip punten sahabatku semua. Cuma kalau punten kan pakai nasi. Kalau ini pakai beras pulut. Di sini daun jati juga dipergunakan untuk membungkus makanan. Nantinya daun jati ini akan dicuci bersih dan baru akan digunakan untuk membungkus makanan ataupun mengukus masakan-masakan yang berbumbu. Nanti aromanya itu lain sahabatku semua kalau pakai daun jati. Di sini makcik-makcik sebagai pemeran utama membuat kue mui, kemudian memasak. Nangka muda ini wajib ya. Jadi kalau ada majelis pesta pernikahan di Jawa pasti akan ada sayur nangka muda yang biasanya proses masaknya juga cukup lama karena untuk mendapatkan cita rasa nangka muda yang enak memerlukan waktu sekitar 3 jaman untuk direbus supaya benar-benar bumbunya itu meresap sahabatku semua. Jadi kalau di Jawa sering disebut pindang tewel. Mbak Feni hari ini nggak jualan? Ini nggak jualan, bantu-bantu di rumah Mas Rudi? ya, Karena mau menikah ya? mau menikah. Mbak Feni saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh ya. Mau cepat menikah atau belum dulu? Belum dulu. Oh, masih mau santai-santai dulu? Iya. Di kampung kalau musim kenduri seperti ini pengeluaran itu memang cukup lumayan banyak sahabat-sahabatku semua. Apalagi kalau masih saudara. Dan biasanya di sini kalau musim kenduri seperti ini serentak semuanya. Jadi misal kata habis di rumah ini nanti jiran sebelah. Dan ini pun di kampungnya Bang Toha sudah ada orang yang 3 menikah. Dan biasanya setiap kita dapat undangan akan membawa barang-barang seperti beras, minyak goreng, gula. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki biasanya akan salam tempel. Dan salam tempel tersebut menggunakan duit. Ada yang Rp100.000, ada yang Rp50.000 atau sekitar Rp30 Rp100.000, Rp50.000 Rp15. Membaca komentar-komentar dari sahabat-sahabat dari Malaysia, ternyata dulu di Malaysia juga sama. Kalau misal kata ada majelis pernikahan, warga kampung juga bergotong royong bawa sumbangan gula, beras, minyak goreng di era tahun 80-an, 70-an. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Kebanyakan kalau kenduri rata-rata pesan catering. Jadi sudah siap ya, tinggal kalau acara majelis dihantar catering. Beda dengan di era tahun 80-an, 70-an yang dimana masih bergotong royong, masak bersama-sama. Tapi kalau di era sekarang memang kebanyakan pesan catering karena lebih mudah sahabatku semua. Ada juga yang masih mengekalkan masak bersama-sama. Tapi mungkin itu hanya beberapa saja. Kebanyakan untuk majelis pernikahan sekarang kalau di perkampungan Malaysia rata-rata memang pesan catering. Kemarin teman-temannya Bang Toha pun juga sama, rata-rata pesan catering. Oh iya sahabat-sahabatku semua, kemarin saya bilang kalau di acara pesta pernikahan di Malaysia, misal kata pihak perempuan kenduri yang menanggung itu adalah laki-laki, ternyata info tersebut kata sahabat daripada Malaysia salah. Kalau info tersebut salah, saya mohon maaf sahabatku semua, karena Bang Toha bercerita itu dari pengalaman saya bercakap-cakap dengan kawan daripada Malaysia yang dimana saat menikah itu perlu uang hantaran. Jadi uang hantaran lain. Kemudian nanti saat acara majelis biasanya pihak laki-laki juga akan memberikan uang ke pihak perempuan.
Jadi ditanggung laki-laki, tapi sebagian memang ditanggung pihak perempuan. Tapi laki-laki ini juga memberikan uang untuk kenduri, sahabatku semua. Mungkin kalau info saya salah ya mohon maaf, tolong dibenarkan. Itu menurut pengalaman saya ketika saya bercakap-cakap dengan kawan saya daripada Malaysia. Dan ternyata di komentar tersebut banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, "Bang, gimana kalau Mbak Feni tak lamar?" Sebenarnya Bang Toha boleh-boleh saja, tapi jauh loh sahabatku semua. Di samping jauh, menikah dua negara ini juga butuh proses yang agak cukup panjang. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Bang Toha mau hantar makanan ke rumah saudara. Jadi kalau acara majelis pernikahan biasanya akan masak besar, kemudian nanti akan kirim makanan ke rumah saudara-saudara yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.